Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Ketika saya berumur menjelang 50-an, yaitu tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, saya mengalami kesehatan karena stres. Jantung saya seringkali mengalami iramanya tidak karuan. Pada saat itu saya pergi ke dokter, jantung kemudian dicek oleh seorang profesor, demikian juga darah dicek oleh seorang spesialis darah. Salah satu keluhan saya yang nyata-nyata adalah jantung saya seringkali iramanya tidak karuan. Itu yang seringkali disebut dengan aritmia. A berarti tidak, ritmia berarti irama, tidak berirama. Untuk kasus saya, lebih spesifik disebut palpitasi jantung. Kadang-kadang denyut jantung berhenti, kemudian lanjut lagi. Jadi bisa kehilangan 1 atau 2 detak. Pada saat hilangnya denyut itu, kalau kita cek di sini, di nadi sini, atau nadi di sini, itu tidak terasa. Tetapi saya masih merasakan adanya denyut di jantungnya, dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Saya kadang-kadang menyebutnya dengan denyutan kosong. Ada denyutan tapi tidak ada pulsa. Sehingga kalau ada alat atau orang mengukur detak jantung saya, itu tidak akan nampak. Ada sesuatu yang hilang. Jadi tuk 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 gitu, iramanya muncul terus kadang-kadang hilang. Nah, ini ada suatu kejadian lucu yang kadang-kadang ya bikin saya tersenyum sendiri. Suatu saat saya sedang konsultasi dengan dokter spesialis darah, yaitu dokter Saraswati di RS Pondok Indah. Pemeriksaan dimulai dengan susternya mengukur tekanan darah dan lain sebagainya. Ketika susternya itu mengukur denyut jantung saya, dia kaget. Dia bilang begini, dokter ini kok jantungnya sering berhenti begini ya? Terus, tapi kemudian saya jawab dengan seenaknya, nggak apa-apa kok, itu nanti 10 menit lagi juga hilang, normal lagi. Karena memang itu dulu sering terjadi. Dan kebetulan sebelum giliran saya sempat pergi ke kamar kecil, dan di kamar kecil itu pengharum ruangannya sangat tidak enak, nyegrak sekali. Itu membuat saya agak sedikit jengkel, dan itulah yang membuat kemudian denyut jantung saya tidak karuan atau aritmia saya kambuh. Kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar, 5 menit kemudian dicek lagi oleh suster, ternyata semua sudah normal kembali. Kalau Anda mempunyai irama jantung yang sering melompat-lompat, ikuti lanjutan video ini. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan juga beri thumbs up dan beri komentar. Mungkin saja video ini berguna bagi teman-teman Anda. Dan satu lagi, hidupnya channel ini juga tergantung pada subscribernya, komentar, dan thumbs up atau thumbs down atau respon daripada penontonnya. Saya ucapkan terima kasih kalau Anda subscribe. Oke, kita lanjutkan. Waktu itu saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab palpitasi jantung saya itu. Bisa stres, bisa macam-macam lah. Sampai pada suatu saat, saya mengalami diare. Saya sakit diare, dan palpitasi saya pun kambuh. Seperti biasanya, saya mempunyai standard operating procedure. Kalau sakit diare, satu, saya minum garam diare. Itu elektrolit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dan untuk diarenya sendiri, saya meminum obat yang mengandung Attapulgite untuk menyerap racun-racun yang dikeluarkan oleh bakteri ataupun kuman-kuman yang ada di perut. Sedangkan untuk kuman-kumannya saya serahkan badan untuk membasminya sendiri. Itulah yang menjadi standar prosedur saya selama ini dan berhasil. Dan sesuatu hal yang menarik di sini. Setelah beberapa saat saya minum garam
elektrolit, aritmia saya hilang, sembuh. Denyut jantung saya baik kembali. Dan pada saat itu saya menyimpulkan, jangan-jangan aritmia saya ini disebabkan karena kurang elektrolit. Ada kekurangan cairan elektrolit di dalam darah. Hal ini saya ceritakan kepada dokter saya, dan kemudian dia meresepkan suplemen potasium atau kalium. Tapi di kemudian hari saya sadar bahwa yang diresepkan ini sangat kecil. Dia meresepkan sekitar 400 mg per hari. Padahal daily recommended atau rekomendasi harian untuk asupan potasium adalah 4000 mg. Jadi hanya sepersepuluhnya. Jadi sebetulnya sih resep itu agak percuma juga gitu. Di kemudian hari, saya mempelajari kembali hal-hal mengenai kesehatan, terutama yang berkaitan dengan menu makanan. Dan saya menjumpai bahwa menu makanan di Indonesia saat ini, bukan zaman dulu, saat ini, itu mengalami kekurangan 2 mineral yang sangat penting, terutama untuk perototan. Satu adalah potasium atau kalium, yang kedua adalah magnesium. Dua itu sangat kurang. Potasium atau kalium banyak terdapat di umbi-umbian. Anda boleh katakan pisang pun juga banyak. Dan Anda memerlukan sekitar 10 pisang untuk bisa memenuhi kebutuhan kalium Anda. Kita tahu bahwa menu makanan kita itu sangat kekurangan di dalam sayuran. Kalau kita misalnya beli pecel lele atau ayam goreng, itu lalapnya tuh cuma sedikit sekali. Nah, itu sangat kurang. Padahal sayuran banyak mengandung magnesium dan potasium. Jadi dua itu yang sebetulnya sangat kurang di dalam menu makanan kita. Oleh sebab itu kemudian saya menambahkan garam kalium klorida food grade di dalam suplementasi saya. Biasanya saya membuat smoothies, saya campur dengan kalium klorida food grade. Itu Anda bisa beli di toko-toko online. Kalium klorida food grade atau potasium klorida food grade atau KCl food grade. Anda bisa beli. Jumlahnya biasanya saya hanya masukkan sekitar 2 gram sampai 3 gram saja. Karena selebihnya saya memperoleh dari sayuran. Saya memperbanyak juga makan sayur. Karena kebiasaan di rumah jarang masak sayur, maka itu harus saya tambahkan. Dan untuk mencukupkan kebutuhan magnesium perharinya, saya memakan antara 200 sampai 400 mg suplemen magnesium dalam bentuk magnesium glycinate. Suplemen magnesium itu agak banyak. Ada magnesium citrat, magnesium glycinate, dan ada juga magnesium taurat. Tapi yang agak murah dan mudah diserap itu adalah magnesium glycinate. Jangan sekali-kali Anda coba-coba magnesium sulfat, mencret. Memang magnesium ini dalam beberapa bentuk itu membuat mencret, diare. Ini memang magnesium itu ada sifat laksatifnya. Jadi bentuknya harus khusus. Jadi setelah suplementasi potasium dan magnesium, hasilnya pertama saya tidak pernah kram-kram lagi. Jadi otot-otot saya tidak pernah kram. Yang kedua, tekanan darah saya lebih terkontrol. Tadinya saya diberi 2 obat darah tinggi, yaitu 5 mg amlodipin dan 5 mg perindopin arginin. Dengan suplemen ini, yang tadi yang saya dulukan, potasium dan magnesium, saya hanya perlu 1 obat, yaitu 5 mg amlodipin. Dan itu kontrol tekanan darah saya sudah cukup baik. Palpitasi itu sudah menjadi sejarah buat saya selama bertahun-tahun. Tapi suatu saat palpitasi saya muncul kembali. Dan dalam 1 hari bisa muncul beberapa kali. Ini membuat saya sedikit cemas. Dan olahraga harus saya hentikan. Kerja fisik berat juga saya harus hentikan. Kalau kerja-kerja ringan masih oke lah. Saya takutnya ada sesuatu yang nggak beres dengan jantung saya. Tetapi alhamdulillah, esok harinya aritmia saya ini hilang. Ini menarik. Karena hari berikutnya itu hari Minggu, saya biasanya olahraga pagi bersama teman-teman saya.
Ada seorang sahabat saya namanya Mario Alisahbana dan dua saudaranya Marita dan Marga Alisahbana. Itu kami sering berolahraga di Ragunan pada hari Minggu. Selesai olahraga di Ragunan, biasanya kita ngobrol di rumahnya Mario. Sambil ngobrol itu biasanya Mario menawarkan, ada yang mau kopi? Nah, tentu saja kopi Mario saya tidak akan pernah lewatkan. Karena cara membuatnya khusus dan rasanya enak. Hari itu saya jalan-jalan pagi selama 1 jam lebih lah, 1,5 jam. Dengan kecepatan hampir 5 km per jam. Jadi kira-kira dapat sekitar 7 kilometeran. Setelah selesai semua, saya pulang ke rumah. Tapi kok tiba-tiba aritmia saya kambuh lagi. Saya bertanya, kenapa gitu kan? Setelah saya melakukan proses eliminasi, akhirnya saya menyimpulkan bahwa penyebab daripada aritmia saya itu adalah kafein, kopi. Kalau begitu bagaimana yang sebelumnya? Itu juga kafein. Saya kebetulan juga suka membuat kombucha. Kombucha itu adalah teh yang difermentasi dengan suatu jamur begitu. Dan ketika habis saya tambahkan lagi teh yang manis. Habis tambahkan lagi teh yang manis. Sehingga lama-lama kombuchanya itu banyak mengandung kafein yang cukup pekat. Dan waktu itu memang sudah tinggal sedikit, itu saya minum. Yang tinggal sedikit itu. Dan itu kafeinnya pekat sekali. Itulah yang menyebabkan saya terkena aritmia kembali. Irama jantung yang tidak menentu, seperti palpitasi, itu kadang saya sebut dengan istilah yang sangat tidak ilmiah, jantungnya melompat-lompat. Atau juga skipping beat, ada suatu denyut yang dilompati. Dan itu biasanya disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah kekurangan elektrolit, seperti potasium, magnesium, dan sodium. Sodium itu natrium. Kalium, magnesium, dan sodium, natrium. Ya. Sehingga kalau Anda bisa memenuhi kekurangan elektrolit ini, insya Allah sembuh. Penyebab kedua adalah kafein atau stimulan secara umum. Apakah itu kafein, kokain, sabu, atau amfetamin, itu bisa menyebabkan irama jantung juga tidak karuan, palpitasi. Stres. Di awal video ini saya bercerita tentang kesehatan saya. Palpitasi itu lebih banyak disebabkan oleh stres. Yang keempat, itu adalah kurang tidur. Kalau Anda kurang tidur, hormon-hormon Anda itu agak sedikit kacau. Dan itu bisa menyebabkan palpitasi. Yang kelima adalah olahraga, tetapi kurang istirahat. Yang keenam, dan ini juga sering terjadi pada saya, adalah kalau kita olahraga, tetapi tidak pakai pemanasan intensif, seperti main badminton, main pingpong, gitu ya, yang loncat-loncat, tetapi tidak pakai pemanasan. Radiasi elektromagnetik itu bisa menyebabkan palpitasi. Jadi kalau Anda charging baterai HP Anda di dekat tempat tidur, itu kemungkinan besar Anda terkena radiasi elektromagnetik. Katanya bisa menyebabkan palpitasi. Saya tidak tahu, saya tidak pernah mengalaminya. Dan kedelapan, terakhir, ini terjadi pada saya ketika saya mulai mencoba diet keto. Kemudian saya cek dari literatur bahwa kekurangan glukosa darah atau hipoglukemia itu bisa menyebabkan juga palpitasi. Itu sebabnya saya pernah mengatakan bahwa saya melakukan diet keto tetapi tidak ketat. Tetap kita memerlukan gula, walaupun kita tidak perlu banyak-banyak, tetapi gula itu penting. Jadi, untuk tahu apa penyebab aritmia, itu kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita lebih baik. Dan kemudian kita melakukan proses eliminasi. Apa sebabnya? Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa terkadang kita menemukannya dengan kebetulan, yaitu seperti saya dengan kasus kalium dan magnesium. Tetapi sebetulnya kita juga harus bisa antisipasi dari makanan kita, menu kita. Apakah menu kita itu memenuhi semua kebutuhan nutrisi yang ada? Sayangnya penyebab-penyebab ini tidak semuanya bisa diketahui dengan tes laboratorium. Saya ambil contoh, magnesium dan kalium. Magnesium dan potasium itu kalau Anda cek darah Anda, kemungkinan besar Anda tidak menemukan kejanggalan apa-apa. Karena magnesium dan kalium adanya lebih banyak di dalam sel, bukan di dalam darah. Sedangkan natrium itu di dalam darah. Sehingga kalau Anda mengecek magnesium dan
potasium darah itu akan mendapatkan bacaan yang salah. Artinya, mungkin saja hasil tes Anda itu bagus, tetapi dalam kenyataannya Anda kekurangan. Untuk kasus saya yang kedua, saya pertama menduga bahwa saya kekurangan magnesium. Tapi kemudian saya beri suplementasi, saya naik karena tidak ada hasilnya. Kurang tidur saya cukupkan, tidak ada hasilnya. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan ke kafein. Nah, sekarang bagaimana kita menanggulanginya? Pertama, yang paling umum itu adalah kita kekurangan magnesium dan potasium. Itu adalah yang paling umum. Kenapa? Menu kita yang jelek. Saat ini sumber karbohidrat kita itu dari nasi, bukan dari ubi. Bahkan orang kalau makan ubi akan disebut, oh kamu orang miskin. Jadi kalau makanan pokok kita ubi, itu kita disebut orang miskin. Padahal ubi itu mempunyai gizi yang lebih baik daripada nasi saat ini, ya. Terutama nasi yang udah dipoles nggak karuan itu, yang mengkilat, yang bagus, yang enak. Tetapi kurang gizi dibandingkan dengan ubi yang warnanya ungu atau merah. Ubi yang merah dan ubi ungu itu gizinya lebih tinggi daripada nasi, jauh lebih baik. Pada ubi yang merah atau ubi yang ungu, selain potasium yang tinggi, itu juga mengandung beta karotin dan juga antosianat. Dan antosianat itu adalah antioksidan yang cukup kuat. Anda tidak bisa memperolehnya di nasi. Untuk mengatasi kekurangan magnesium, perbanyak makan sayur. Kalau Anda membeli gado-gado, walaupun saya tidak anjurkan Anda memakan gado-gado untuk memenuhi kebutuhan magnesium Anda. Ini hanya sebagai suatu gambaran saja. Anda beli gado-gado satu porsi, itulah kebutuhan sayur Anda setiap hari. Lebih baik Anda makan karedok daripada makan gado-gado, karena itu mentah. Mentah jauh lebih baik daripada yang sudah direbus nggak karuan. Kalau Anda makan lalap, volumenya itu harus seperti Anda makan gado-gado itu. Jadi cukup banyak. Itulah kebutuhan kira-kira satu hari kita. 4.000 mg potasium dan 400 mg untuk magnesium. Untuk potasium atau kalium, tidak ada suplemen yang dosisnya memadai untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kalau Anda tidak makan umbi-umbian, mungkin Anda bisa melakukan suplementasi potasium dan atau kalium ini dari KCL Food Grade. Anda bisa beli di online. Potasium klorida food grade, kalium klorida food grade itu sama aja. Karena potasium itu adalah bahasa Inggris, kalium itu bahasa Belanda dan bahasa Latin. Anda juga bisa mengganti garam yang Anda pakai dengan garam orang yang darah tinggi. Jadi untuk orang-orang yang darah tinggi, biasanya mereka menggunakan garam darah tinggi. Itu adalah campuran garam biasa, NaCl, dengan KCl. Dari garam darah tinggi itu Anda bisa memperoleh tambahan potasium atau kalium. Kalau Anda penggemar kopi, sebaiknya Anda memilih kopi yang tidak mengandung kafein, yaitu decaffeinated. Kalau itu pun tidak bisa diperoleh, karena di dalam acara-acara tertentu, Anda harus pilih kopi Arabica, bukan kopi Robusta. Itu tinggi sekali kafeinnya kopi Robusta. Untuk teh, jangan terlalu pekat. Kemudian, kalau Anda makan obat, cek kembali labelnya. Apakah di situ ada stimulan nggak? Biasanya stimulannya itu adalah kafein. Kafein ditambahkan pada obat untuk menghilangkan rasa ngantuk yang diakibatkan obat itu. Berikutnya, jangan mengkonsumsi minuman kesegaran yang mengandung banyak kafein, seperti Red Bull, Krating Daeng, itu kafeinnya tinggi sekali. Tentu saja kalau Anda seorang yang sangat menjaga kesehatan, Anda tidak akan pernah meminum stimulan seperti kokain ataupun sabu. Dan untuk pemicu berikutnya seperti stres, kurang tidur, olahraga yang berlebihan, Anda bisa mengatur sendirilah. Anda lebih tahu cara menanggulanginya daripada saya. Yang penting, kenalilah diri Anda sendiri. Kalau semua itu telah Anda lakukan, dan ternyata Anda masih ada palpitasi itu, Anda harus pergi ke dokter untuk mengecek keseluruhan. Mungkin ada yang lebih serius daripada itu, seperti misalnya atrial fibrilasi, dan untuk ini Anda mungkin harus pasang pacemaker, pacu jantung, atau kebocoran dalam klep mitral misalnya. Ya, untuk ini Anda mungkin harus ganti klep dengan klep babi atau klep sapi atau klep plastik titanium, atau mungkin bisa diperbaiki juga. Itu tergantung keparahannya. Atau hal-hal lain yang saya sendiri tidak ketahui karena
Saya juga bukan dokter. Oke, sekian dulu. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Jangan lupa subscribe, kasih thumbs up, dan tinggalkan komen. Dan juga bagikan link video ini kepada teman yang lain yang mungkin memerlukan. Saya bukan dokter, dan saya tidak mempunyai sertifikat untuk mengobati. Informasi yang ada dalam konten video ini hanyalah sebagai informasi belaka untuk edukasi. Oleh sebab itu, diskusikanlah kesehatan Anda dengan dokter Anda, dan gunakan informasi yang ada di video ini untuk berdiskusi. Saya Syekh Imam Semar, Al-Katil Kalkal Jail Muskila Al-Jawi, mengundurkan diri. Bye-bye.